Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa kali ini dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Kita hadiahkan kepada muallif kitab Wasiyatul Mustafa ini. Juga kita hadiahkan kepada para sahabat, khususnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan lebih khusus lagi kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan ahlul bait beliau. Semoga hadiah Fatihah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keberkahannya mengalir kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ma khalaqallahu fil insan afdala minal lisan. Yadkhulul jannah wa yadkhulun nar. Fasjunhu fa innahu kalbun akur. Hai Ali, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan apa yang ada pada manusia yang lebih utama daripada lisannya. Fisik yang diciptakan oleh Allah pada diri manusia, menurut keterangan hadis ini, yang paling utama adalah lisan. Kenapa? Yadkhulul jannah wa yadkhulun nar. Sebab lisanlah seseorang dimasukkan ke surga. Sebab lisan pula seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, fasjunhu, penjarakanlah lisanmu. Fa innahu kalbun akur. Karena lisan itu ibarat anjing gila. Ibarat anjing yang galak. Dia senantiasa menggonggong. Diberi makan menggonggong, tidak diberi makan menggonggong. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu nasihat, satu pesan dari Nabi kepada Sayyidina Ali ini cukuplah untuk kita jadikan bekal di kehidupan kita sehari-hari. Seseorang dimasukkan surga oleh Allah sebab lisannya. Misalkan lisannya yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Lisannya yang senantiasa berbicara hak. Lisannya yang senantiasa berbicara jujur. Lisannya yang tidak pernah menyakiti orang lain, membicarakan aib kekurangan orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Yang pada intinya, ia menggunakan nikmat lisan bisa berbicara itu, digunakan sebagaimana maksud dan tujuan Allah menciptakannya. Digunakan di jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikatakan baik keislamannya, muslim yang sejati adalah ia yang selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Orang lain tidak terganggu dengan lisan dan tangannya, dengan ucapan dan perbuatannya. Itulah muslim. Jika ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita masih menyakiti, masih merugikan orang lain, dan seterusnya, di saat itu kita belum muslim. Nah, standar kemusliman ini salah satu yang menentukan adalah lisannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping sebab lisan seseorang dimasukkan ke dalam surga, sebab lisannya pula ia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, tentu digunakan di jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Dan kata orang, memang lidah tak bertulang. Semudah itu kemudian seseorang mengucapkan tanpa sebelumnya difikirkan. Oleh karena itu, para sufi memberikan pelajaran yang salah satu di antaranya adalah berpesan kepada murid-muridnya untuk menjaga lisan dengan cara membisu. Diupayakan sedemikian rupa mentauladani, meniru sahabat agung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pernah pada suatu hari sahabat Abu Bakar ketahuan kalau apa yang ada di dalam mulutnya itu beberapa kerikil. Itu dengan maksud dan tujuan agar sedemikian rupanya beliau menjaga lisannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini, fasjunhu, penjarakan lisan. Jaga sedemikian rupa lisan. Jangan sampai bercakap kotor, jangan sampai bercakap yang menyakiti, merugikan, menzalimi orang lain. Termasuk standar ukuran puasa seseorang. Adakah ia termasuk orang yang berpuasa atau tidak? Salah satu standar ukurannya adalah tidak bercakap kotor. Termasuk juga ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ketika seseorang sudah berpakaian ihram, dilarang bercakap kotor, berbicara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pepatah, salamatul insan min hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung
dari kemampuannya menjaga lisannya. Selamat tidaknya seseorang ditentukan oleh kemampuannya menahan, menjaga, memenjarakan lisannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pesan singkat dari Nabi kepada Sayyidina Ali ini kita jadikan pelajaran. Kita ingat betul betapa sulitnya menjaga lisan kita. Terus-menerus kita memohon kepada Allah agar lisan kita senantiasa basah dengan zikrullah. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.